Selamat datang di Mari Kita Ungkap bareng gue Marisa. Di sini gue mau bacain cerita horor pendek tentang pabrik karet terbengkalai. Langsung aja kita mulai ke ceritanya. Di tengah hutan yang lebat dan suram, berdiri sebuah pabrik karet tua yang dulunya terkenal. Sekarang pabrik ini sudah jadi tempat angker yang bikin merinding, dikenal dengan nama pabrik karet terlarang. Pabrik ini mulai beroperasi sejak tahun 50-an. Terkenal dengan produksi karetnya yang berkualitas tinggi. Mereka buat segala macam barang dari karet, mulai dari ban mobil sampai sepatu. Tapi ada sesuatu yang aneh di sini. Gak lama setelah pabrik mulai beroperasi, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Salah satu kisah yang paling menakutkan adalah tentang seorang pekerja yang hilang tanpa jejak. Suatu malam, saat dia lembur sendirian, dia mendengar suara berderak dari salah satu mesin tua. Ketika dia mendekat, dia melihat sosok hitam besar yang melayang di atas mesin. Pekerja itu langsung panik dan berlari keluar. Tapi dia menghilang begitu saja. Sejak kejadian itu, pabrik mulai ditinggalin. Semua mesin berhenti berfungsi, dan pabrik pun menjadi terbengkalai. Orang-orang sekitar mulai menyebarkan cerita-cerita seram tentang tempat ini. Katanya, kalau kamu berani masuk ke dalam pabrik di malam hari, kamu bakal dengar suara-suara aneh. Suara mesin yang tiba-tiba nyala sendiri, atau suara langkah kaki berat yang terdengar jelas, padahal gak ada orang di sekitar. Cerita lainnya adalah tentang seorang gadis yang hilang di pabrik ini. Dia adalah salah satu dari beberapa orang yang tak pernah ditemukan setelah masuk ke dalam pabrik. Konon, dia masih berkeliaran di dalam, nungguin orang untuk diajak main. Jika kamu nekat berkunjung ke pabrik ini di malam hari, bersiaplah. Banyak yang bilang mereka melihat sosok putih melayang-layang di antara mesin-mesin yang sudah berkarat. Ada juga yang melaporkan mendengar bisikan lembut di telinga mereka, seperti panggilan dari masa lalu yang penuh kesedihan. Pabrik karet terlarang adalah tempat yang penuh dengan misteri. Banyak yang percaya bahwa tempat ini menyimpan rahasia gelap yang belum terungkap sepenuhnya. Jadi, ingat, kamu tidak pernah tahu apa yang bisa kamu temui di dalam sana. Nah, sekarang lanjut ke cerita kedua ya. Kamu pernah punya teman imajinasi yang bikin kamu penasaran? Aku punya, dan ceritanya benar-benar bikin merinding. Nama teman halusinasi masa kecilku adalah Liam. Dulu, saat aku masih kecil, aku sering bermain sendirian di halaman rumah. Punya teman imajinasi itu wajar kan? Tapi Liam bukan sekadar teman imajinasi biasa. Aku bisa merasakan kehadirannya dengan sangat jelas. Seolah dia nyata banget. Liam selalu muncul saat aku duduk di bawah pohon besar di belakang rumah. Dia punya penampilan yang aneh. Rambutnya panjang dan kusut, pakai pakaian jadul yang kelihatan seperti dari zaman dulu. Dia selalu ngajak aku main, tapi ada yang aneh. Permainan yang dia ajak itu selalu bikin aku merasa gak nyaman. Pernah suatu sore, Liam ngajak aku ke hutan di dekat rumah. Katanya ada tempat rahasia yang harus aku lihat. Meski aku merasa aneh, aku tetap mengikuti. Di dalam hutan, dia nunjukin sebuah pondok kecil yang tertutup semak-semak. Aku penasaran dan masuk ke dalamnya. Di dalam pondok ada banyak benda aneh. Boneka-boneka tua, buku-buku yang sudah usang, dan catatan-catatan yang rasanya penuh dengan misteri. Lalu pas aku sampai di rumah, ibu memarahiku. Karena pada saat itu, aku pulang dengan keadaan langit yang sudah gelap. Aku pun menceritakan semua yang aku lalui bersama Liam, dari bermain bersama hingga gubuk yang kita datangi. Di situ raut wajah ibuku terlihat kaget, dia diam tanpa kata-kata. Akhirnya aku disuruh bersihkan badan, lalu istirahat. Oh iya, itu juga hari terakhirku bertemu dengan Liam. Karena pada saat itu dia tidak pernah terlihat lagi. Singkat cerita, umurku sudah besar, tetapi aku masih ingat dengan kehadiran Liam serta gubuk itu.
Aku pun bertanya pada ibu tentang siapa Liam. Ibuku mulai menjelaskan, kalau Liam itu sebenarnya adalah teman ibuku. Liam memang keturunan Belanda dari kakeknya. Semasa ia masih kecil, ibu dan Liam dulu sangat dekat. Mereka sering bermain bersama, dan sampai ada titik di mana Liam mengajak ibuku main ke hutan dekat rumah untuk mencari kumbang. Namun di situ ibu menolak ajakannya karena ibu takut dengan kumbang. Akhirnya Liam pun pergi sendiri. Itu hari terakhir ibu melihat Liam. Keluarga dan warga sekitar juga sudah mencari Liam ke dalam hutan. Dan akhirnya, 2 hari kemudian, Liam ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah gubuk yang letaknya lumayan jauh dari rumah. Diperkirakan Liam tersasar dan akhirnya berteduh pada gubuk tersebut selama 2 hari. Selama di gubuk itu, dia kelaparan, dehidrasi, dan akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, Liam juga sempat menulis di sebuah tembok gubuk itu. Tulisan itu isinya, "Papa Liam takut. Aku sayang Mama." Setelah kejadian ini, keluarga Liam memutuskan untuk kembali ke Belanda karena mereka sangat terpukul atas kepergian Liam. Itulah yang diceritakan ibuku tentang Liam. Yang pasti, Liam selalu jadi bagian dari kenangan masa kecilku yang paling misterius. Jadi, kalau kamu pernah punya teman halusinasi atau imajinasi yang bikin kamu penasaran, ingatlah, kadang hal-hal yang kita anggap cuma khayalan bisa meninggalkan jejak yang dalam dan misterius. Oke, itu tadi cerita horor untuk episode kali ini. Jangan lupa dukung channel YouTube Mari Kita Ungkap dengan klik tombol subscribe. Dan kalau kalian punya cerita horor pribadi, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bacain di episode berikutnya. Terima kasih udah dengerin kita. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.